Siapa? Baik, makasih banyak Pak Hasan selaku evaluator kita, dan makasih banyak Ibu Mira dan Pak Topan mitra kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita masuk ke seminar yang ke-8 yaitu Saudara Muhammad Parli. Ini Pak Ketua Kelompok ini. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat masih setia bersama kita di forum ini. Kemudian makasih banyak dan selamat datang kepada Pak Erlangga Budibowo, SE, selaku mentor dari Pak Parli, kemudian kepada Pak Parli yang kita banggakan bersama. Perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit, nanti diawali pemaparan oleh Pak Parli, Saudara Pak Parli, SE, pokok penting. Sampaikan saya sedikit latar belakang, kemudian mungkin sedikit gagasan pecahan isu dan langsung masuk kepada kegiatan dan tahapan kegiatannya. Setelah pemaparan dari Saudara Parli, kami juga akan minta kesediaan dari Pak Mentor untuk menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang rencana diaktualisasikan Saudara Muhammad Parli. Pada saat pengujian laksanakan, rekam semua masukan informasi, catat, dan jawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Kemudian terakhir dari saya juga selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi ini. Mengawali pertanyaan pertama kepada Saudara Muhammad Parli. Sehat, siap diuji? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, mohon izin Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya Pak Parli. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya share screen Pak. Silakan. Baik, sudah tampil Pak? Sudah, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parli. Saya peserta Latsar golongan 3 angkatan 118 tahun 2022. Yang terhormat Bapak Penguji Pak Arhan Firdaus, yang terhormat Bapak Muhtar selaku coach saya, dan yang terhormat Pak Erlangga Budibowo selaku mentor saya. Baik, rancangan aktualisasi saya kali ini yaitu saya angkat judul mengenai percepatan penyelesaian hasil temuan berbasis monitoring konsultasi digital. Adapun latar belakang yang saya ambil kali ini yaitu keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Tugas dan fungsi saya Pak, langsung ke tugas dan fungsi saya yaitu sebagai kegiatannya. Ya. Baik, analisis isu yang saya dapatkan selama bertugas di inspektorat yaitu satu, lambannya penyelesaian temuan oleh auditi di Kabupaten Goa. Ini dikarenakan kurangnya monitoring berkala secara berkelanjutan yang berdampak pada penyelesaian temuan. Yang kedua, yaitu rendahnya pengetahuan dari auditi di Kabupaten Goa dalam temuan yang berulang-ulang. Ini dikarenakan kemampuan SDM dari pengelola keuangan baik di OPD maupun di desa dan di sekolah itu masih kurang. Akhirnya berdampak pada temuan yang berulang-ulang dan merugikan keuangan daerah dan negara. Yang ketiga, tidak efektif penggunaan aplikasi SIM HP di Inspektorat Kabupaten Goa. Ini dikarenakan aplikasi tersebut masih bersifat sebagai penyimpanan data, belum bisa terkoneksi secara nasional. Dari isu ini, isu 1 dan isu 2 itu terkait tentang manajemen ASN. Nah, di mana manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk memastikan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan di isu ketiga ini terkait dengan smart ASN, di mana kita kemampuan diri dalam mengetahui
eh, memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Teknik yang saya gunakan yaitu APKL dan juga untuk menentukan prioritasnya yaitu USG. Dalam teknik APKL saya mendapatkan isu nomor 1 yang terpilih yaitu lambannya penyelesaian temuan oleh auditi di Kabupaten Goa. Begitu juga pula dengan teknik USG, prioritas yang didapatkan yaitu lambannya penyelesaian temuan oleh auditi. Langsung ke kegiatannya Pak Muhammad Farli. Baik. Langsung kegiatan, Pak. Rencana kegiatan yang saya jalani nanti yaitu 1, persiapan aktualisasi. Persiapan aktualisasi terkait dengan manajemen SEN. Terus tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dan meminta persetujuan. Konsultasi dan meminta persetujuan ini terkait dengan substansi mata pelatihan berahlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan kedua, koordinasi dengan rekan kerja, nilai yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang ketiga, membentuk tim kerja. Ini terkait nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan kedua, Tahapan kegiatan dan outputnya saya bacakan. Keterkaitan nanti dijelaskan setelah ditanya. Silakan. Baik. Kegiatan kedua itu penyiapan materi dan media. Tahapan 1 mencari referensi, outputnya itu tersedia sumber referensi. Tahapan kedua mendesain format monitoring, outputnya tersedia format monitoring. Yang ketiga mencetak format monitoring dan administrasi pendukung, outputnya tersedia format monitoring. Kegiatan ketiga itu rapat tim kerja. Yang pertama pemaparan materi media di hadapan tim, outputnya hasil pemaparan dan dokumentasi. Tahapan kedua meminta saran dan masukan, outputnya itu mendapatkan hasil saran dan masukan. Tahapan ketiga finalisasi materi media, outputnya itu dokumentasi. Terus tahapan kegiatan selanjutnya itu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke LHP ke auditi. Tahapan 1 menyiapkan LHP yang akan diserahkan ke auditi. Outputnya itu tersedia LHP. Yang kedua, membuat daftar penerimaan LHP. Tersedia daftar penerimaan LHP. Tahapan ketiga, membuat surat perintah tugas dalam rangka mengantarkan LHP ke auditi. Outputnya itu tersedia surat perintah tugas. Tahapan keempat, mengantar LHP ke auditi. Outputnya itu tersedia dokumentasi kegiatan, daftar penerimaan LHP yang sudah ditandatangan oleh auditi. Kegiatan keenam, monitoring dan konsultasi berbasis digitalisasi. Tahapan pertama yaitu menyiapkan data dari PHP untuk dilakukan monitoring. Outputnya itu tersedia data dari PHP. PHP ini adalah singkatan dari pokok-pokok hasil pemeriksaan. Tahapan kedua, mendesain perangkat digital. Ini dibentuknya grup WhatsApp auditi yang sebelumnya saya kunjungi. Tahapan ketiga, menghubungi auditi secara digital dalam rangka monitoring dan konsultasi. Outputnya ini saya lupa isi Pak. Outputnya ini mendapatkan hasil konsultasi dari auditi. Untuk tahapan keempat, melakukan kunjungan pada auditi dalam rangka monitoring. Outputnya itu terlaksananya kunjungan. Tahapan kegiatan ketujuh, monitoring dan evaluasi.
Tahapan 1, pengukuran capaian. Outputnya terdapat data pencapaian. Tahapan kedua, testimoni hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tahapan ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Outputnya itu laporan dan melanjutkan program yang belum terlaksana dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Demikian Pak, ini jadwal tentatifnya. Mulai terhitung tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Demikian pemaparan rancang aktualisasi Saudara Muhammad Farli, Sarjana Ekonomi. Boleh stop share. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang Farli rencana aktualisasikan di lingkungan kerjanya, dipersilakan kepada Pak Mentor. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arhan, Pak Muhtar, Saudara Farli dan Saudari Mira. Untuk pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Saudara Farli ini Pak, ini kebetulan juga SIM HP yang akan dilaksanakan atau digunakan oleh Saudara Farli dalam rangka penyelesaian atau tidak lanjut hasil temuan rekomendasi temuan pemeriksaan itu baru dilaksanakan di tahun 2021. Jadi itu masih tergolong aplikasi yang baru yang akan kami aplikasikan karena selama ini belum ada dari teman-teman di tingkatan auditor untuk melaksanakan penyelesaian tidak lanjut melalui aplikasi SIM HP. Jadi dalam hal ini saya mengapresiasi sekali apa yang dilaksanakan oleh Saudara Farli dan berdasarkan yang Saudara Farli sampaikan kepada saya, jadi beliau nanti akan melaksanakan aktualisasi ini di tingkatan sekolah. Dan itu mungkin kita hanya sampling saja Pak, sampling, tapi tidak semua sekolah yang akan kita laksanakan penyelesaian tidak lanjut. Mungkin itu tambahan dari saya Pak untuk sementara. Terima kasih banyak. Baik, makasih banyak. Demikian penjelasan tambahan dan penguatan dari Pak Mentor. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhtar yang saya hormati selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Pak Mentor, Pak Erlangga Budi Wibowo selaku atasan langsung dari Pak Muhammad Farli yang sudah memberikan penjelasan atau gambaran singkat yang ada di kondisi yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buol dan sudah memberikan penguatan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Muhammad Farli. Kami berharap Bapak nanti memberikan persetujuan dan dukungan terkait dengan tahapan yang akan dilaksanakan oleh Pak Muhammad Farli yang nantinya akan berkonsultasi dengan Bapak nantinya. Dan tadi saya mendengarkan Pak Mentor menyatakan bahwa nanti akan dilakukan sampling. Nah, ini yang akan saya bahas nanti dengan Pak Muhammad Farli lagi. Karena kalau kita tidak melakukan sampling, di 30 hari off kampus, ketika banyaknya temuan yang didapatkan, ini nanti bakalan tidak akan selesai ketika tidak kita ambilkan sampling nantinya. Terima kasih banyak Pak Mentor. Sama-sama. Kemudian untuk Pak Muhammad Farli, saya panggil Pak Farli saja biar pendek. Baik Pak. Terima kasih sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan sangat baik dan menyusun laporan rancangan aktualisasinya juga dengan cukup baik. Namun ada beberapa pertanyaan dan saran masukan dari saya. Nah, kalau saya melihat dari judul atau gagasan pemecahan isu, penyelesaian hasil temuan berbasis monitoring konsultasi digital. Gagasan pemecahan isu itu atau judul harus fokus dan lokusnya jelas. Ya. Ini lokusnya di mana? Ya. Di Inspektorat Kabupaten Buol. Ya. Jadi harus jelas penyelesaian hasil temuan berbasis monitoring konsultasi digital di Inspektorat
Kabupaten Buol. Jadi harus ada lokusnya. Jangan sampai tidak ada lokusnya. Ya, ini nanti mau di mana ini penyelesaiannya? Apakah di provinsi atau di mana? Ya kan? Jadi harus ditaruh dengan lokusnya biar jelas. Kemudian dari gagasan pemecahan isu atau judul dari rancangan ini, ketika kita kaitkan dengan agenda 3 seperti apa sih Pak Farli? Baik Pak, ketika saya mengambil judul ini, yaitu di mana dalam kaitan manajemen ASN, ASN atau karyawan yang ada di bagian tindak lanjut itu bisa memotivasi diri lagi, meningkatkan kualitas diri agar bisa berkembang kerjanya dari yang sebelumnya menunggu auditi datang ke kantor, bisa kita yang menghubungi secara langsung lewat digital. Nah, ini juga terkait dengan ASN melalui digital. Dengan adanya perkembangan teknologi, ini sudah membantu kita bisa menghubungi auditi yang mungkin sebelumnya malas untuk datang ke kantor, malu karena dilihat orang. Nah, ketika saya pakai ini, mungkin dia bisa lebih lagi bisa berkonsultasi menyelesaikan hasil temuannya. Itu. Oke, membahas terkait dengan digital ini menarik. Nanti seperti apa sih pelaporan digitalnya ini? Dalam bentuk apa? Apakah website, aplikasi, atau seperti apa Pak Farli? Bisa dijelaskan dengan saya? Kalau saya lewat media WhatsApp Pak, jadi saya buatkan grup untuk OPD-nya. Misalkan sekolahnya itu kan auditinya bisa ada 3-4 orang yang terkena temuan. Nah, jadi dalam satu grup itu satu sekolah, misalkan satu sekolah itu di situ mereka semua. Jadi kalau ada lagi sekolah lain, saya bikin lagi grup lain. Jadi saya tidak menggabungkan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, karena itu bersifat rahasia, Pak. Kenapa enggak judulnya langsung saja berbasis WhatsApp, media WhatsApp? Baik, Pak. Ketimbang digital ini luas loh. Baik. Ya kan? Ya. Sehingga fokusnya ada. Kalau digital, saya bisa beranggapan ini sistem, aplikasi, website, atau seperti apa. Tapi kalau kita fokusnya langsung kita patok melalui media WhatsApp, ini jelas fokusnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Oke. masukannya. Nanti dibicarakan kembali dengan coach dan mentornya juga. Ya. Kemudian saya melihat di bab 1 latar belakang. Di latar belakang Pak Farli ini sebenarnya bukan menggambarkan kondisi, tapi lebih banyak menjelaskan pengertian-pengertian, tugas-tugas. Ya, kalau mau berbicara tugas dan fungsi dari seorang pemeriksa ataupun di inspektorat, itu di gambaran singkat organisasi. Sedangkan kalau kita berbicara latar belakang, itu sebenarnya gambaran secara umum yang terjadi. Gambaran luas dulu. Mau bicara aturan dulu, oke, silahkan. Kemudian mau bicara gambaran luasnya yang terjadi terkait dengan pelaporan ini atau kondisi yang terjadi, boleh. Kemudian baru dipersempit lagi dengan kondisi saat ini yang ada di Inspektorat Kabupaten Buol. Kemudian baru kondisi yang diharapkan. Sehingga peserta mengambil gagasan pemecahan isu ini. Selesai latar belakang. Jadi nggak usah dijelaskan pengertian dari ini, pengertian dari itu. Nggak berbicara seperti itu kalau latar belakang. Kalau kita membaca sebuah laporan di latar belakang, itu menggambarkan isinya. Oh, berarti nanti isinya ini yang diangkat oleh peserta ini. Seperti itu. Begitu juga dengan judulnya. Sudah nampak tuh dari judul. Ya nanti diperbaiki ya, Pak Farli. Baik. Ini bagus sekali kalau pelaporan-pelaporan seperti ini. Apalagi kalau dapat temuan seperti itu kan, malu dipanggil ke inspektorat. Aduh, apalagi disurati berulang kali. Tapi melalui konsultasi melalui WhatsApp itu bagus juga. Sehingga menghilangkan rasa malunya. Ya. Kemudian
Ini bagus sebenarnya ininya untuk gagasannya. Sangat bagus ini. Manfaat. Saya lihat manfaat. Manfaat untuk daerah ada nggak Pak Farli? Manfaatnya Pak, Iya. Ada nggak manfaat yang diberikan untuk daerah ini dari hasil atau rancangan aktualisasi ini? manfaat daerah belum saya terterakan di situ Pak. Baru manfaat bagi penulis, manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi masyarakat. Iya, ada nggak daerah untuk daerah? Belum saya ketik Pak. Iya, ada nggak? Nah, Ada, nggak? Pak. Coba jelaskan. Ada Pak. Untuk Seperti daerah apa manfaatnya? manfaatnya yaitu ketika hasil temuan diselesaikan oleh auditi, maka ada pemasukan pendapatan bagi daerah, dan itu bisa digunakan kembali oleh daerah. Dan tentunya tidak ada apa ya, penyelewengan di situ ya, Ya, yang dapat merugikan daerah. Betul? betul Pak. Itu intinya. Jadi itu bisa menjadi untuk membangun Kabupaten Bool jauh lebih baik, sehingga mengurangi penyelewengan misal, ya, kemudian menghilangkan bahkan ya, seperti lu gua N begitu ya. Kemudian saya lihat di Fishbone tadi sempat juga ditayangkan, cuman saya lanjut saja langsung ke kegiatannya ya. Sebenarnya banyak yang harusnya diperbaiki, atau biasa orang bilang salah kamar ya. Seperti lingkungan, ini kebanyakan, banyak sekali lingkungan. Lingkungan itu bukan pola kerja sama stagnan, masih terbawa suasana pola kerja yang terdahulu, bukan. Ya. Ini mungkin masuknya ke metode. Metodenya masih yang lama, bukan yang diperbarui. Ya. Kenapa? Karena manusianya. Manusianya kenapa? Karena malas belajar, malas mengupdate ilmu. Itu manusia. Ya. Kemudian faktor lingkungan itu alam. Adakah faktor alam yang mempengaruhi? Kalau tidak ada, jangan masukkan di Fishbone. Ya. Bukan karena kondisi jalan yang ada di Pasir Putih, bukan. Mau jalan ke menuju Bool, bukan seperti itu. Jadi lingkungan, kalau lingkungannya tidak berpengaruh, nggak usah dimasukkan. Bisa ditambahkan alat yang digunakan. Misal belum ada sistem yang digunakan sebagai pelaporan atau pemanfaatan media WhatsApp, itu alat. Ya. Nanti diperbaiki kembali deh, ya. Baik. Kemudian saya lihat di sini hasil monitoring yang dilakukan. Jadi khusus untuk monitoring saja di sini. Tidak ada evaluasinya, tapi monitoring yang dilakukan. Ya. Karena saya selalu jelaskan beda evaluasi, beda monitoring. Ya. Nah, ini monitoring. Di tahapan pertama, pengukuran capaian. Seperti apa cara untuk mengukur capaian dari hasil monitoring yang dilakukan Pak Farli nantinya? Ukuran capaiannya itu Pak, dari sampling yang saya ambil, nah itu kita melihat progresnya. Apakah ada yang bisa diselesaikan oleh auditi selama saya menjalankan aktualisasi ini. Nanti itu saya masukkan ke laporannya. Bahwasanya ada proses yang temuan si A sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai diselesaikan oleh auditi. Oke. Berarti nanti dibuatkan indikator monitoringnya. Ada berapa sampling yang didapat? Misal ada 5 atau ada 3 sampling. Kayak tadi disampaikan oleh Pak Mentor sekolah. Progresnya selama minggu ini sudah sejauh mana penyelesaiannya? Minggu kedua sejauh mana? Atau dilakukan per 30 hari?
Jadi monitoring itu bisa dilakukan per hari, per minggu, per bulan, per triwulan, dan per tahun. Itu monitoring. Dan memonitoring itu bukan cuma sekedar melihat-lihat saja, enggak. Kita harus punya data, harus punya indikator apa yang kita amati, siapa objeknya, apa yang mau kita amati, penyelesaiannya dan ukurannya. Jadi nanti ada ukuran tercapainya, ya. Misal after before-nya, ya. Sebelumnya penyelesaian masalah ini bisa memakan waktu sampai 1 bulan. Tapi pada saat saya melaksanakan ini, kegiatan-kegiatan ini saya memonitoring. Oh ternyata dalam satu kasus 1 minggu selesai dalam metode ini. Seperti itu, monitoring itu namanya. Ya, harus ada indikatornya. Nanti dibuatkan sebagai pelaporan juga. Itu bukan cuma pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan aktualisasi nantinya, tapi pelaporan kepada atasan Bapak, atasan langsung. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Farli, masih di kegiatan 6 ya. Ada kegiatan 6 di sini khususnya untuk tahapan 2. Di situ ada mendesain perangkat digital, akun monitoring dan konsultasi digital. Wah, ini jangan mendesain perangkat digital. Kalau mendesain perangkat digital itu kita berbicara tentang sistem atau aplikasi. Baik. Bahaya ini. Makanya saya pastikan di awal fokusnya apa. Ya. Kalau kita mendesain perangkat digital, wah, WhatsApp sudah ada, nggak perlu kita desain lagi. Mungkin membuat grup-grup konsultasi atau memakai nomor-nomor konsultasi, menyiapkan satu nomor konsultasi yang khusus untuk melakukan konsultasi itu. Jadi bukan nomor pribadi, tapi nomor khusus gitu. Kalau di HP bisa menggunakan clone untuk WA. Kalau di Samsung itu ada fitur clone WA atau bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk melakukan clone aplikasi. Jadi bisa 1x2. Ya. Mungkin Pak Farli sudah beristri, sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah. Mungkin satu ya untuk Maitua, satu untuk konsultasi, asal jangan buat 3. Bahaya. Untuk tetangga atau siapa, itu bahaya itu. Ya, jangan sampai. Nah, itu Ibu Mira sudah ketawa lagi itu. Waduh, ini pengalaman Tidak buruk ada, kayaknya Ibu Mira ini. Ada. Ada. Oke. Kemudian Pak Farli Ya, Pak. punya kewajiban atau kewajiban di Kolabjar ya untuk mengupload progres mingguan. Sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan yang sudah dikerjakan, kemudian penerapan atau habituasi nilai apa yang sudah dilaksanakan, bukti apa yang sudah didapatkan. Itu dilaporkan dalam Kolabjar dalam per minggu. Ini untuk diketahui oleh coach dan penguji. Kemudian terus berkonsultasi dengan coach dan mentor. Minta saran, masukan dari mentor, minta persetujuan dari mentor. Saran dan masukan dari mentor sangat berarti buat Pak Farli dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Karena mentor lebih paham lingkup kerjanya, mentor lebih berpengalaman dari Pak Farli. Semua saran masukan itu sangat berarti buat kita. Ya. Kemudian laporkan kepada coach progresnya juga. Saya sudah mengerjakan ini Pak, sudah dapat ini. Nanti untuk mendapatkan atau memberikan kemudahan Pak Farli dalam menyusun laporan aktualisasi. Jangan sampai tidak ada konsultasi yang dibangun. Meskipun lewat WA, telepon. Tapi jangan orang Inggris bilang itu, kalau orang Paul bilang apa ya? Mendesak. Nejojo. Kalau orang Inggris bilang nejojo. Mungkin di WA, coach sebelum balas, ditelepon terus. Coach saya punya banyak jadwal. Jadi bersabar. Kalau tidak dibalas pagi, tunggu. Ingatkan lagi siang. Kalau tidak dibalas, ingatkan lagi sore. Nanti tiba saatnya ada waktu dari coach, dia akan membalas pasti. Dan saya yakin Pak Mukhtar orangnya welcome. Dan ketika ada seperti itu pasti akan dibantu sama Pak Mukhtar. Karena salah satu coach andalan saya ini di BPSDM. Luar biasa Pak Dokter. Kemudian Pak Farli, lampirkan seluruh bukti-bukti ya yang berkaitan dengan dokumen.
Ini yang nanti akan saya lebih titik beratkan dokumen ini. Ya. Dan beda dokumen dan dokumentasi. Kalau dokumentasi ya foto, video, silahkan. Itu nanti akan dibuktikan kepada saya selaku penguji nanti pada saat pelaksanaan seminar aktualisasi secara klasikal atau tatap muka di 30 hari mendatang. Ya, saya akan menagih dan melihat bukti-bukti. Kemudian sekali lagi saya meminta bantuan kepada Pak Mentor selaku atasan langsung dari Pak Muhammad Farli untuk dapat memberikan penilaian sikap perilaku selama 30 hari off kampus ini dan dapat memberikan penilaian juga penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Dan kami berharap Pak Mentor untuk dapat memberikan penilaian secara objektif kepada Pak Farli untuk mempertahankan kualitas dari pelatihan yang kami laksanakan. Dalam hal ini BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan mitra kami di BKPSDM Kabupaten Buol tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Mentor. Semoga Pak Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya sehari-hari. Amin. Dan kepada Pak Muhammad Farli, selamat melaksanakan kegiatan aktualisasi. Habituasikan seluruh nilai, bukan hanya sekedar tulisan, tapi betul-betul dibiasakan dan dihabituasikan. Selamat beraktualisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Mukhtar selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat, Pak Mentor terhormat atas pengujiannya. Jadi ada berapa hal ini Pak Farli? Ya Pak. Ya, tadi memang betul kalau Pak penguji kan beliau kasubnya dari ini pelatihan dasar ini. Jadi beliau tahu itu bagaimana kesibukannya kita orang. Jadi Pak Farli ini ketua kelompoknya. Memang disadari bahwa keterbatasan kita itu masalah waktu. Tapi kami sudah layani, Pak Farli minta tambahan waktu, kami laksanakan malam apa semua. Dan memang kalau mau cari cukup, Pak, setengah malam mau cukup, karena yang lain juga minta begitu. Oke, dan ini penggerak, Pak, ini Pak Farli ini penggerak. Beliau ketua kelompok di ini. Makanya kadang-kadang dia menjadi korban, seolah-olah dia semua yang mendesak. Padahal ini desakan anggotanya. Nah, saya tahu itu. Nah, bagus anunya Pak Farli, cuma memang saya ingatkan, Pak, memang itu kan sering kita diskusikan. Judul itu harus ada lokus dan fokus ya Pak Farli. Siap Pak, siap. Farli ya. Kemudian tadi itu di Disbom memang kalau saya lihat rata-rata ini belum tepat itu kalau di lingkungan, karena menganggap lingkungan itu kadang-kadang sebenarnya kadang-kadang metode masuk di situ. Dan jangan dipaksakan, kalau memang tidak lingkungan tidak usah, saya sependapat. Jangan cari item lain yang memang dibutuhkan di situ. Nah, kemudian terkait dengan itu nanti juga Pak Farli bisa informasikan teman-teman semua bahwa di kegiatan inti itu diusahakan ada video singkat, video pendek menggambarkan kepada penguji dan kami, karena kami tidak melihat langsung kegiatannya Bapak di intinya. Saya paling tidak ada video singkat dan lengkapi lampiran-lampiran, bukti-bukti dan penerapan nilai. Karena betul kegiatan itu hanya merupakan wadah untuk menerapkan nilai. Intinya sebenarnya penerapan nilai di sini. Bukan berarti kegiatan tidak bisa jalan, tidak, berbarengan. Kemudian itu tadi menyangkut masalah monitoring dan evaluasi, ya memang suatu hal yang kadang disepadankan, tapi memang tidak sama pengertiannya. Kalau monitoring itu pemantauan secara boleh berperiodik, ya. Nah, tapi kalau evaluasi hasilnya itu yang diukur, ya. Sehingga biasa orang padamkan itu kadang pemantauan ini. Ini kerja tim kerja yang dibentuk. Saya kira itu, dan makasih banyak. Selamat untuk Pak Farli. Judulnya boleh kita sepakati bahwa tidak usah berbunyi digital karena itu terlalu luas, langsung saja kepada berwasi WhatsApp supaya lebih enak. Kemudian tadi itu saya sependapat bukan mendesain perangkatnya, tapi barangkali membuat akunnya, akun grupnya. Karena kalau perangkat sudah ada itu sudah siap. Nah, kecuali kita membuat aplikasi baru ya mendesain aplikasi. Itu juga bukan perangkat. Ya, oke. Baik, demikian. Selamat kepada Saudara Muhammad Farli. Kita akhiri seminar rancang aktualisasi Saudara Muhammad Farli. Yang mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beraplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.